Komunitas MC Makassar. Sudah ada Bang Wancul, Bang Didi dan juga Bang Baim. Ini abang-abang semua yang ada di sini. Kalau tadi kita ngomongin MC Makassar itu apa, gimana menjadi seorang MC, lalu apakah untuk menjadi seorang MC itu membutuhkan keahlian khusus ya. Mereka sudah bahas dan juga membagikan pengalaman mereka bersama dengan kita. Kali ini kita mau tahu apakah dalam bekerja itu ada persaingan gak sih, misalkan nih antara MC satu dan MC lainnya gitu kan. Di mana-mana kan dalam dunia pekerjaan tentu saja yang namanya persaingan itu sangat lumrah sekali. Betul. Nah, apakah dalam pekerjaan ini pun di MC Makassar ini terjadi persaingan yang ketat? Silakan Wancul. Pasti dong, pasti kita nggak bersaing maksudnya. Oke, gimana Wancul? Silakan. Oke, kalau saya pribadi menurut aku nih itu sama sekali nggak ada persaingan karena setiap seperti aku bilang sebelumnya bahwasanya setiap MC itu udah ada segmennya gitu. Jadi segmennya apa untuk acara apa dan kita masuknya cocoknya di mana. Jadi menurut aku pribadi sama sekali nggak ada persaingan di dalamnya karena sudah ada di jalurnya masing-masing. Nah, oke, keren. Seperti itu. Kalau Baim gimana? Baim gimana? Kalau saya sih nggak ada, ya betul seperti kata Wancul, nggak ada persaingan. Malah kalau ada persaingan kayak apa ya? Tapi bukankah persaingan itu memicu kita bekerja lebih giat? Wow. Kalau saya malah misalkan saya misalkan lagi sakit nih ya, terus tiba-tiba nggak bisa ngambil itu acara. Seperti kata yang saya bilang tadi, MC itu bagi saya keluarga. Ya udah kalau misalkan ada saya lagi sakit, mungkin teman-teman yang lain bisa backup gitu kan. Bisa di-sharing ke teman Emang lain. biasanya sakit apa Kak Baim? Sakit Hati. nggak mungkin sakit hati di depan Priscilla. Oh, nggak mungkin banget dong ya. Tetap ya. Oke. Oke. Kalau Kak Didi gimana? Seperti ini, kalau menurut saya kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa menutup telinga. Di setiap pekerjaan, di setiap hal-hal yang menghasilkan uang, itu pasti akan ada rasa psikologis kita untuk benar-benar pengen lebih dan lebih dari yang lain supaya diakui. Diakui butuh validasi ya. Diakui dalam artian dari calon klien yang melihat kita dan lain sebagainya. Dan itu balik lagi sih sebenarnya ke masing-masing individu MC. Ada yang memang punya pemikiran untuk jauh lebih dari temennya. Itu dari kacamata saya yang saya lihat selama ini sih. Ada juga yang kalau misalnya event tersebut, acara tersebut awalnya disonding buat dia, ternyata bukan dia yang dapat dan ternyata temennya. Dan nah, ada yang legowo, tuh kalau ada yang gitu? legowo, ada yang legowo, dan ada juga yang merasa kok bisa sih teman saya ngambil ini acara yang pernah ditawarkan ke saya. Padahal sebenarnya salah satu tujuan dari grup MC atau komunitas MC Makassar bahwasanya kita bersaudara, apapun bentuknya, apapun bentuk karakter MC, apapun bentuk masing-masing pola pikir masing-masing, dengan komunitas MC Makassar itu kita bisa merimain itu semua sih menurut saya. Oke. Nah, itu dia tadi. Di mana-mana juga dalam pekerjaan pasti ada persaingan lah ya. Tapi tentu saja di MC Makassar ini persaingannya adalah persaingan yang sehat ya. Kalau nggak sehat berarti sakit dong ya. Kayak Baim tadi lagi sakit katanya. Tapi tetap aja diganti, Bu. Iya benar. Oke. Nah, ini kan biasanya kalau dalam satu event nih tiba-tiba ditandemkan tuh dipasangkan. Tapi sebelumnya itu tidak akrab atau tidak begitu kenal lah ya. Nah, gimana kemudian bisa ngeblend gitu dalam suatu event, bisa satu hati dengan pasangan MC kita masing-masing. Ada tipsnya nggak sih? Silakan. Kita mulai dari Kak Wancul dulu. Oke, thank you. Thank you Miss Priscilla. Kalau saya sih kebenaran untuk partner MC itu sering ketemu sama yang sering ketemu di dunia sebelum MC-nya, maksudnya kayak pas nge-MC ya in real life dan pas di dunia pergaulan lah ya. Iya, di dunia pergaulan dan juga di dunia pekerjaan MC itu biasa ketemu. Tapi kalau umpamanya nggak pernah ketemu sebelumnya, untuk bisa ngeblend itu aku langsung ngebaca karakternya dia pada saat ketemu di acara itu. Kan kita nggak ketemu nih sebelumnya, ketemu di acara itu, oh ternyata dia kayak gini nih kalau ngomong. Nah, untuk bisa masuk ke dia itu aku harus
akrapin diri. Arwahnya harus masukin ke arwahnya ke Oke. dirinya dia gitu, Oke, gitu loh. oke. Jadi harus ngakrapin diri, nggak boleh diam sama sekali, itu nggak boleh sama sekali kalau kita mau ngebangun sebuah chemistry antara saya dan juga partnernya. Oke, berarti langsung membangun hubungan ya Iya, pada itu saat ya. on stage itu, Nah, sebelum on stage. Oke, kalau Jadi pas on stage-nya udah bener-bener oh iya kita bisa klop nih. Jadi sebelum on stage malah kita udah saling sharing. Bentar nggak apa-apa kan nimbrung kayak gini. Aku MC-nya kayak gini nggak? Boleh nggak? Bang? Oh boleh, kamu gayamu aja gitu. Jadi Oke. udah saling tahu kayak gitu. jadi kasih tahu ya, oh saya itu gini, saya itu gini. Jadi nanti di panggung biar tidak kaku ya. Kalau Kak Didi sendiri gimana tuh bertemu dengan MC baru dalam satu event? Kalau misalnya ditanya seperti itu, balik lagi yang ditandemin sama kita, yang dipasangkan sama kita adalah saya MC cowok dipasangin sama MC cewek gitu kan. Beda Kak Didi dengan cowok ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi benar-benar profesionalnya seperti itu kan. Kebanyakan kan EO, event organize or wedding organize itu kan biasanya tandemin cowok sama cewek. Paling dalam satu tahun tandemin cowok sama cowok itu paling satu atau dua acara aja gitu, jarang. Nah, kenapa saya ngomongin soal itu? Tandem cewek sama cowok itu beda tandem cowok dengan cowok kayak gitu. Kalau biasanya kita sebagai MC cowok yang benar-benar amat sangat Cowok banget. Enggak, iya Oh, enggak cowok ya. banget. Yang benar-benar tahu kalau misalnya kayak hari ini saya ditandemin sama Priscilla gitu kan. Karena kita sering di luar udah sering ketemu dan pasti udah tahu banget karakternya itu Priscilla seperti ini. Dan kayak ditandemin sama MC cewek yang lain kayak Oke. misalnya Nana dan lain sebagainya. Itu beda lagi treatmentnya. Oke. Treatmentnya dari kita sebagai seorang MC cowok buat temen kita, Oke. sahabat kita MC cewek kayak gitu. Nah, saran saya sih sebagai seorang MC cowok, dasarnya kan memang MC cewek itu adalah suaranya lemah, lembut gitu kan. Jadi ketika power yang keluar di mic itu ketika kita potong itu bakalan kebanting dan pastinya yang mendengarkan dan audiens yang melihat kita itu kayak pasti kok MC cowoknya kayak gitu sih, egois Oke, kayak oke, gitu. oke. Dan kita tidak bisa menutup mata akan hal itu. Dan beda lagi kalau misalnya MC-nya sama cowok dan cowok itu beda Oke, lagi lain. jadi jangan memotong ya. Tipsnya adalah jangan memotong pada saat kita tandeman, Betul. ya. Dengan orang baru, baik itu baru ataupun lama, intinya jangan motong Iya, ya. karena itu bisa ngerusak mood. Ngerusak mood. Benar. Kalau Baim sendiri gimana Baim? Kalau saya orangnya gampang akrab, gampang sayang. Jadi Tetap loh ya. Dia tidak putus asa loh ya. enggak serius. Jadi kalau misalkan ditandemkan dengan orang lain ya biasa aja sih. Biasa Ya, aja. Ya kalau misalkan kita bagi-bagi par aja, yang mana saya di sini, dia di sini. Kalau cewek ya saya pakai jurus gombalan. Kalau sama cowok ya nggak usah, Digombal saya sendiri juga. aja. Oh, kira digombal juga. Im. Saya pikir digombal juga. Oke, kita buka YouTube dulu. Di sini sudah ada yang komen ya. Di Mudah-mudahan komennya bagus-bagus. Iya. Ini aku baca loh di sini. Kebetulan ada 3.680 komen. Banyak banget. Banyak ya. Alhamdulillah. Ini tipsnya dong kakak-kakak bagaimana memulai MC, bagaimana membangun mood yang baik. Oke, silakan siapa yang mau jawab nih? Tadi yang untuk bagaimana memulai MC kan udah tadi Iya, mood tipsnya. yang mood yang baik iya, aja. Ketika kita Kalau- mulai on stage mungkin. Oke, kalau umpamanya mau mulai MC, tips pertama itu kalau umpamanya masih sekolah atau masih kuliah, itu kalau ada acara di kampus atau di sekolah langsung aja Langsung itu sodorin tipsnya. dirinya Oke. gitu biar bisa ngebangun apa sih namanya image kamu MC kampus gitu. Oke. Kalau dari saya sendiri sih ngebaca pertanyaannya, maksudnya sepertinya bagaimana sih kalau kita mulai MC naik ke stage? Ya, bangun mood yang baik. Untuk, ya, karena itu nyambung bangun mood Iya, dengan ini. oke. Kalau menurut saya seperti ini, balik lagi ke diri kita. Kita lahir sebagai sosok seorang MC karena memang benar-benar passion kita ataupun mungkin karena belajar itu beda. Karena kalau misalnya dari passion kita udah istilahnya ya, say sorry, istilah nasional Jakarta dan lain sebagainya, itu kayak banci tampil, udah banci tampil banget. Jadi ketika kita udah merasa seperti itu, yang benar-benar udah di atas panggung, nggak merasa nervous, nggak merasa grogi dan lain sebagainya, itu semuanya bakalan terlewatkan. Dan
sebelumnya alangkah baiknya sebelum naik ke panggung Baca doa dulu baca kali doa ya. dulu, Benar. Bismillah dulu Iya, dan lain bismillah. sebagainya. Intinya pokoknya kalau mau naikin mood, Iya. dahulukan Tuhan dulu ya. Betul. Doa dulu, itu yang paling penting itu. Kalau saya lihat foto ibu, jadi ambil HP, keluarkan HP, baru cium foto ibu saya, terus sampai saya juga cium. Enggak dong. Oh itu Saya langsung. cium, iya, Sampingnya kayak betul. ini maksudnya dicium. Enggak. Saya biasa memulai untuk dapatkan mood adalah lihat foto ibu saya. Jadi lebih semangat. Wow. Ini salah satu Salah tips tips yang baru bagus ya. ya. Dan bagus banget itu ya. Pokoknya, benar sih. pokoknya kalau mau buat klien-klien, buat IO WO yang mau MC-nya yang puitis, Iya. silakan order. Ke Aim ya. Aim. Oke, kita bacain lagi nih, ada komen dari Edwin Darwis Fighting. Wow, ada Detars, pengalaman apa yang tidak terlupakan saat pertama kali MC? Seru nih. Ih, Pengalaman apa yang tidak terlupakan saat pertama kali MC? Ayo, Kalau saya ngeblank lah, ngeblank ya. ngeblank udah. Itu tak terlupakan ngeblank. Kalau Didi, kalau saya pengalaman pribadi sih balik lagi yang tadi sih sebenarnya, kayak ada benang merahnya yang nyambung, kayak misalnya beberapa 8-9 tahun lalu waktu pertama kali nge-MC itu kan kayak berasa oh aku yang terbaik, aku oke banget. Nah ketika ditandemin sama tandem baru dan dia punya sifat yang seperti itu kayak berasa nggak klop aja. Itu pengalaman yang sampai sekarang, terlupakan sampai ya? Udah 10 tahun, berapa tahun gitu kan, masih keinget sampai sekarang. Wah, kok dulu kayak gitu banget ya. Kayak Membekas merasa lah ya. kayak merasa kita nge-MC waktu masih mulai, kayak berasa egois banget ya waktu itu. Oke. Dan itu sampai sekarang masih keinget banget, dan mungkin teman-teman memorinya juga, masih iya, ke-save ya. mungkin teman-teman yang pernah ngalamin itu juga, yang sekarang ngedengerin kita di Smart FM, teman-teman Smart Listener, itu juga pasti bakalan oh ternyata dulu kita waktu awal-awal nge-MC pernah punya feel yang seperti itu. Kalau Ya. kadang tidak kayak gitu. Oke, kalau Aim sendiri pengalaman apa yang tak terlupakan? Aduh, ini kayaknya dia pengalaman yang bahagia. Iya, kayaknya ini bakal ini Nggak deh, dong. pengalaman cintanya lagi deh, oh enggak ya? Iya betul. Karena pertama kali nge-MC itu di sekolah. Oke. Nah pada saat nge-MC saya sekalian tembak cewek yang saya suka. Wah. Iya betul. Ini tembaknya pakai apa tuh? Shotgun ya. Saya tembak, terus saya ditolak. Oh, jadi ini emang benar-benar tidak terlupakan seumur Iya, hidup ini kayaknya. nggak bakalan terlupakan. Kalau nggak salah namanya Bambang kalau. Nggak Oh, pantas ditolak karena kan Bambang. Ketawa aku ya Allah. Aduh, seru. Ingat, Bambang hot buat, ini ya. Buat ceweknya Baim yang ngedenger kita di Smart FM, Bambang namanya. Oke, baik. Nah, kita bacain lagi untuk komen dari Edwin dari suka banget sama suara penyiarnya. Oh, plus bintang tamunya. Iya dong, ini kan MC Makassar. Edwin. Suaranya bagus-bagus. Ada lagi nih pertanyaan dari Detars. Pernahkah ditolak klien saat direkomendasi kalian jadi MC? Pernah nggak ditolak klien? Ayo. Kalau saya pribadi sih Pernah ya? bukan masalah ditolak beberapa. Tapi diganti sama yang lain lah ya. Maksud saya gini, cancel karena budgetnya nggak sesuai. Oke, jadi nggak Kayak pernah gitu. ditolak lah ya. Kalau Wancul pernah ditolak nggak? Mungkin pernah. Iya, namanya juga Iya klien namanya ya. juga kehidupannya. Masa kita harus diterima terus? Pasti ada rejecting lah. Iya, ini ditolak. Gak bisa ignore itu. Pasti Kalau pernah Baim lah. makanya sering ditolak. Aduh. Baim pernah ditolak nggak sama klien? Pernah nggak? Pernah. Pernah lah ya. Ya. Wah, itu Itu klien dari mana? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke iklan nih, terakhir nih, suka dukanya jadi seorang MC. Kita mulai dari sukanya, dukanya jangan kepanjangan, ntar nangis ya. Iya, mulai dari Wancul dulu Oke, mungkin. suka dukanya. Silakan Wancul. Kalau aku kebanyakan sukanya enggak. Oh iya, kebanyakan Udah sukanya ya, dukanya dikit ya. Enggak, pasti ada ini. Cuman kalau sukanya itu ini pernah sih suka banget ada event waktu itu event ulang tahun. Itu cuman 15 menit doang langsung habis itu udah gajian. Itu yang paling enggak pernah aku lupa waktu itu suka banget gitu. Cuman 15 menit doang lo ngomong. Terus habis itu udah kelar
Langsung dibayar langsung lah ya. dibayar pulang. Endul ya. Itu suka banget kalau kayak gitu ya. Happy lah ya. Happy banget. Kerja bentar, Kerja duitnya bentar, banyak. duitnya Aduh, banyak. Tapi suka itu namanya juga keberuntungan waktu itu ya. Oke, dukanya apa dong? Dukanya mungkin itu kalau umpamanya lagi apa sih namanya udah di setting sama klien. Apa sih namanya, misal nih eventnya hari Sabtu nih, Yes. terus tiba-tiba H-1-nya tiba-tiba eventnya di cancel atau postpone apa segala macam, cuma lebih seperti itu sih kalau aku pribadi. Kalau Didi gimana? Aku pribadi sih sukanya pastinya dengan dunia per-MC-an kita menambah banyak relasi, teman-teman baru, kawan-kawan baru, klien-klien baru, dan pastinya pundi-pundi rupiah juga mulai bertambah kayak gitu. Kalau di dunia per-MC-an sendiri, dukanya pernah kejadian waktu nge-MC ke Medan waktu itu. Kebetulan ada salah satu brand nasional yang kebetulan salah satu prinsipalnya itu suka dengan saya kayak gitu, dan ternyata ditawarin ke Medan lah. Nah, dari Makassar ke Medan sendiri kan harus transit di Jakarta, dan ketika transit ternyata itu waktu transitnya itu cuman sekitar 25 menit 30 menit. Oke. Dan sampai di bandara Soekarno Hatta waktu itu saya masih lenje-lenje aja, masih nyantai kayak gitu. Nah, pada saat ternyata pesawatnya ketinggalan pesawat, dan itu sedih banget, dan harus ngeganti biaya transport dari Jakarta Jadi ke itu dukanya Medan. ya, Iya, sedih kasihan. banget. Aduh. Semangat terakhir nih, Baim. Apa suka dukanya nih? Kalau sukanya saya sih ya saya suka keramaian. Saya suka keramaian. Saya suka Dukanya? banget. Kalau dukanya ini paling duka banget karena biasanya kalau saya kan kebanyakan MC-nya wedding. Itu kalau wedding kan biasa mulai jam 7 itu sudah dicari setengah 6 padahal itu hari kan lagi sholat nih. Terus dicariin terus padahal saya sudah ada. Itu nggak enaknya dicari pas sholat itu nggak enak. Oke. Oh, mungkin kamu lupa confirm awalnya dipikirin- kali. Sudah. Oh, Di- iya, dipikirnya oke. telat Dipikirnya ya, telat gitu padahal aja. kita udah standby. Ya, betul Oke. deh.